Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah kalkulus. Kali ini kita akan membahas tentang turunan tingkat tinggi. Jadi misalkan diberikan sebuah fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 7x min 8, maka kita punya turunan dari f itu adalah 6x kuadrat min 8x plus 7. Selanjutnya turunan ini disebut sebagai turunan pertama dari fx. Dinotasikan dengan f aksen x. Nah, f aksen x ini bisa kita turunkan lagi menjadi 12x min 8, kemudian dinotasikan dengan f double aksen x. Artinya dia adalah turunan kedua dari fx. Kemudian f double x ini bisa kita turunkan lagi menjadi f pangkat 3x, yaitu sama dengan 12. Dan ini adalah turunan ketiga dari fx. Nah, kemudian ini juga bisa kita turunkan lagi menjadi f pangkat 4x, artinya dia adalah turunan keempat dari fx, yaitu sama dengan 0. Nah, karena turunan keempat dari fx ini sama dengan 0, berarti turunan kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya dari fx itu juga akan sama dengan 0. Kemudian ini adalah 4 cara ya. 4 cara penulisan turunan pertama dari fx. Ini 4, yaitu f aksen x. F aksen x ini sama dengan y aksen, disebut sebagai notasi aksen, kemudian dxy, kemudian dy per dx. dy per dx ini adalah notasi Leibniz, ini bukan merupakan pembagian ya, jadi bukan dy dibagi dx, bukan, tapi ini adalah satu kesatuan notasi dy per dx, yaitu notasi turunan ya. Ini adalah turunan pertama. Kemudian turunan kedua menyesuaikan, ini jadi f double aksen x sama dengan y double aksen, atau bisa juga dituliskan sebagai d pangkat 2 xy dengan notasi d, atau bisa juga dituliskan sebagai d kuadrat y per dx kuadrat. Jadi ini tuh sebenarnya adalah d per dx dari dy per dx. Nah, jadi daripada menuliskan panjang-panjang begini, dipersingkat menjadi d kuadrat y per dx kuadrat. Kemudian turunan ketiga dari fx itu sama dengan f pangkat 3x sama dengan y pangkat 3 sama dengan d pangkat 3xy sama dengan d pangkat 3y per dx pangkat 3. Dan seterusnya, jadi secara umum turunan ke n dari fx itu dinyatakan sebagai f pangkat nx sama dengan y pangkat n sama dengan d pangkat nxy sama dengan d pangkat ny per dx pangkat n. Secara umum kita lebih suka menggunakan yang notasi Leibniz ya, jadi yang ini, karena ini mudah untuk digunakan dalam perhitungan kalkulus gitu. Selanjutnya kita masuk pada subbab diferensiasi implisit. Nah, misalkan diberikan persamaan y pangkat 3 plus 7y sama dengan x pangkat 3, maka bagaimana mencari turunan dari persamaan ini? Karena biasanya kan kita bisa mencari turunan dari sebuah persamaan itu kalau dia persamaannya bentuknya adalah y sama dengan sesuatu dalam x gitu kan. Nah, sekarang bentuknya ini y pangkat 3, jadi muncul pangkat 3, y-nya, kemudian ada 7y, sama dengan x pangkat 3. Gimana caranya mencari turunannya? Nah, ini kita gunakan diferensiasi implisit. Jadi, caranya adalah dengan menurunkan kedua ruas terhadap x secara implisit menggunakan aturan rantai. Oke. Jadi tadi kita punya y pangkat 3 plus 7y sama dengan x pangkat 3. Kita turunkan kedua ruas terhadap x menjadi 3y kuadrat dy per dx plus 7 dy per dx sama dengan 3x kuadrat. Nah, kemudian ini yang kiri kita
distribusikan jadi dy per dx. Kita keluarkan dy per dx-nya dikali 3y kuadrat plus 7 sama dengan 3x kuadrat. Nah, ini menjadi dy per dx sama dengan 3x kuadrat per 3y kuadrat plus 7. Nah, jadi ini adalah turunan dari y pangkat 3 plus 7y sama dengan x pangkat 3. Dari diferensiasi implisit itu, kita bisa membuktikan sebuah teorema, yaitu misalkan R adalah sembarang bilangan rasional itu pecahan ya, maka untuk X lebih dari 0, jika Y itu sama dengan X pangkat R, maka turunan dari Y itu sama dengan R dikali X pangkat R min 1. Ini adalah buktinya. Jadi karena kita punya R itu bilangan rasional, maka R itu bisa dinyatakan sebagai P per H, dengan P per H-nya anggota Z dan H-nya lebih dari 0. Nah, kemudian kita punya Y sama dengan X pangkat R. Oke, kita tulis berarti Y sama dengan X pangkat P per H, karena R-nya adalah P per H. Ya kan? Kemudian, kedua ruas kita pangkatkan dengan H, maka jadilah Y pangkat H sama dengan X pangkat P. Nah, kemudian dengan diferensiasi implisit, ini kita turunkan menjadi H dikali Y pangkat H min 1 dy per dx sama dengan Px pangkat P min 1. Ya, kita turunkan terhadap X dengan diferensiasi implisit. Kemudian jadi dy per dx sama dengan, ini pindah ruas ke kiri, jadi Px pangkat P min 1 per H dikali Y pangkat H min 1. Oke, kemudian ini kita pecah satu-satu, jadi P per H dikali X pangkat P min 1 per Y pangkat H min 1. Kemudian jadi P per H dikali X pangkat P min 1 per X pangkat P per H pangkat H min 1. Jadi Y ini tadi adalah X pangkat P per H. Kita mengganti Y dengan ini. Oke. Kemudian sama dengan P per H dikali X pangkat P min 1 per X pangkat P min P per H. Ini kita kalikan pangkatnya yang ini. Kemudian jadilah P per H dikali X pangkat P min 1 min P plus P per H. Jadi ini karena sudah sama-sama X ya, pembilang dan penyebutnya bisa dijadikan satu seperti ini. Kemudian sama dengan P per H dikali X pangkat P per H min 1 dari perhitungan ini. Nah, kemudian kita kembalikan bahwa P per H-nya adalah R, maka ini jadi R dikali X pangkat R min 1. Ya, jadi ini tadi adalah dy per dx. Jadi terbukti. Kemudian kita masuk pada subbab laju yang berkaitan. Nah, di subbab ini kita mau mencari laju dari sesuatu, tetapi kita sudah memiliki informasi mengenai laju dari sesuatu yang lain. Jadi, bagaimana mencari laju dari A misalkan, tapi kita punya informasi tentang laju dari B. Jadi, kita bisa mencari laju A itu dengan mengaitkan dia dengan laju dari B itu tadi. Nah, contohnya begini. Sebuah balon dilepaskan pada jarak 150 kaki dari seorang pengamat yang berdiri di tanah. Nah, jika balon itu naik lurus ke atas dengan laju 8 kaki per detik, seberapa cepat jarak antara pengamat dan balon bertambah pada saat balon berada di ketinggian 50 kaki? Nah, ini adalah masalah laju yang berkaitan. Jadi yang pertama kita punya laju dari balon, ya. Balonnya naik, kita punya laju, yaitu 8 kaki per detik. Nah, kemudian kita mau mencari laju pertambahan
jarak antara pengamat dengan balon saat balon berada di ketinggian 50 kaki. Oke. Nah, sekarang kita misalkan dulu T adalah waktu dalam detik setelah balon dilepas. Kemudian H itu ketinggian balon dan S adalah jarak balon dari pengamat. Nah, ini adalah ilustrasinya. Jadi misalkan kita punya ini pengamatnya berdiri di sini. Kemudian balonnya dilepas di sini. Kita punya jarak antara pengamat dengan balon adalah 150 kaki awalnya, ya kan? Kemudian kita punya laju naiknya balon tadi adalah 8 kaki per detik, yaitu bisa kita tulis sebagai dh per dt. Nah, kemudian ini kan balonnya naik nih dari sini. Balonnya naik, berarti jarak antara pengamat dengan balon itu juga bertambah kan. Nah, jadi jaraknya yang tadinya 150 menjadi S ini. Seiring naiknya balon, jaraknya jadi S. Nah, yang mau kita cari adalah berapa laju pertambahan jarak ini antara pengamat dan balon, yaitu ds per dt saat ketinggian balonnya 50 kaki. Ini yang mau kita cari. Kita bisa lihat bahwa kaitan antara laju pertambahan jarak pengamat dengan balon dengan laju naiknya balon itu terilustrasikan sebagai bentuk segitiga ini. Maka kita tahu pada segitiga ini berlaku teorema Pythagoras, yaitu S kuadrat sama dengan H kuadrat plus 150 kuadrat. Nah, kemudian ini kita diferensiasikan secara implisit terhadap waktu menggunakan aturan rantai, sehingga menjadi 2S ds per dt sama dengan 2H dh per dt. Oke. Bisa kita kanselasi duanya, jadilah S ds per dt sama dengan H dh per dt. Ini adalah saya tuliskan sebagai persamaan 1. Kemudian pada saat H sama dengan 50, maka kita substitusikan H-nya 50, jadilah S-nya sama dengan akar 50 kuadrat plus 150 kuadrat. Ini dari teorema Pythagoras yang tadi. Maka ini jadilah S-nya adalah 50 akar 10. Nah, kemudian S ini kita substitusikan ke persamaan 1 ini, maka jadilah 50 akar 10 ds per dt sama dengan 50 dikali 8. 8 itu lajunya yang tadi. Kemudian kita lakukan perhitungan biasa, jadi ini 50 per 10-nya kita pindah ruas ke kanan. Jadilah ds per dt sama dengan 8 per akar 10. Kita lakukan perhitungan, maka dia sama dengan 2,53. Jadi saat H sama dengan 50, jarak antara balon dan pengamat bertambah dengan kecepatan 2,53 kaki per detik. Oke, sekian kuliah kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.